Salam terobosan. Saudara, hari-hari ini mungkin ada yang mengalami kegagalan. Mungkin kita berkata, Bu, Ibu tidak tahu bahwa keluarga saya sangat-sangat berbeda dan sangat dingin. Mungkin beberapa orang berkata, saya salah invest. Saya salah di dalam memilih sesuatu pekerjaan sehingga ujungnya sangat mengerikan. Mari kita baca. Setelah bangsa Israel terpukul kalah olai Ai, Joshua dan para pemimpin sangat sedih. Mereka merobek pakaian mereka. Sepanjang hari mereka sujud di hadapan Tuhan. Mereka berdoa. Mereka menangis. Dan Tuhan menjawab mereka. Sekarang bangkit Joshua. Sucikan umat Israel. Suruh mereka siap untuk menghadap aku. Saudara, ceritanya belum selesai. Maka diperiksanya suku demi suku. Dan ditunjuk oleh Tuhan siapa yang bersalah. Yaitu Akan dari suku Yehuda. Nah, saudara, kita tahu cerita ini. Hari itu kemenangan besar. Mereka menyerbu Yeriko. Dan kemudian mereka mengalahkannya. Dan itulah kota yang paling keren. Itu kota paling kaya. Semua orang melihat emas, pakaian bagus, perak dan semuanya. Tetapi Tuhan jelas berkata, ini yang pertama tidak boleh disentuh. Semuanya harus dibakar sebagai korban persembahan buat Tuhan. Saudara, rasanya sayang banget. Ngelihat emas, ngelihat baju keren, ngelihat ikan pinggang. Semua barang bagus harus dibakar. Dan karena itulah Akan mengambil beberapa batang, beberapa baju. Dan dia sembunyikan. Saudara, tidak ada yang tahu. Semua berjalan dengan baik. Tapi bangsa Israel kemudian peperangan yang kedua, yaitu melawan Ai. Kota kecil. Tidak seberapa dibandingkan Yeriko. Tapi mereka kalah total. Why? Karena apapun tanpa Tuhan, hancurlah kita. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan tidak ada ketika kita tidak taat. Saudara, sekali lagi, ada banyak orang yang berkata, ini soal kecil, kenapa tanya Tuhan? Soal kerjaan saya bisa lihat dan saya bisa tentukan sendiri. Ini cuma soal jodoh, tergantung selera saya. Saya mau berkata, tanpa penyertaan Tuhan, hidupmu tidak akan berhasil. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu temanmu, istrimu, apapun. Kita tidak tahu reaksi mereka. Tapi ketika saudara tanya Tuhan, maka saudara akan melihat. Hari itu mereka menangis dan gagal. Mereka hancur. Mereka tidak pernah perang dan mati temannya. Selalu menang karena ada Tuhan. Tapi hari itu teman-teman mereka mati. Dan mereka mulai menangis di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu, tapi saya merasa sangat kuat. Ada banyak orang yang buat kesalahan. Ada banyak orang yang berkata, why? Kenapa kejadiannya seperti ini? Aku tidak tahu lagi. Ada banyak orang yang merasa dia sudah benar. Tapi toh hidupnya hancur. Tapi hari ini, kalau saudara dengar firman, mari seperti Joshua, sujud di hadapan Tuhan. Mari sujud dan berkata, please tolongi aku. Saudara, saya mendengar kesaksian yang sangat banyak. Salah satu dari sopirnya Yusuf Roni. Saudara, dia ketemu dengan Yusuf Roni di dalam penjara. Bayangkan, hari itu dia masuk ke dalam penjara karena menjambret dan menusuk. Dan dia kena tembak. Saudara, dan kemudian Yusuf Roni masuk. Singkat cerita, dia terima Yesus. Sudah terima Yesus oleh Yusuf Roni. Dan Yusuf Roni berkata, kalau kamu keluar dari penjara, mari kita bersama-sama melayani. Maka begitu dia keluar, dia jadi sopirnya Yusuf Roni 1 tahun. Ikut semua kebaktian. Semua firman dia dengar. Dia ada di pusat kebaktian. Kenapa? Dia selalu bersama Pak Yusuf Roni. Tapi dia bilang dia tidak bisa rasa apa-apa. Dia tidak bisa rasa hadirat Tuhan.
Dia tidak bisa rasa, saudara, bahwa firman itu masuk dalam hidupnya dan merubah hidupnya. Saudara, dia kangen alkohol. Dia kangen, saudara, pergaulan bebas. Dia kangen semuanya. Dan 1 tahun dia tidak tahan. Dia kembali lagi ke pergaulannya. Dia kembali ke nightclub. Dia kembali menjambret. Dia kembali lagi merampok. Dia kembali lagi berpesta kenajisan. Tapi kemudian dia sekali lagi tertangkap. Dan kali ini bukan cuma tertembak, saudara. Tetapi dia ditusuk 18 tusukan. Seluruh tubuhnya ditusuk, saudara. Dengan tombak, dengan pedang, dengan segala macam senjata tajam. Celurit. Dan ketika datang, dokter bilang begini, maaf, ini sudah tidak tertolong. Kira-kira umurmu tinggal 3 jam. Saudara, tetapi di dalam keadaan yang seperti itu. Saudara, tiba-tiba ada Romo memberikan sakramen terakhir. Ini Romonya mau memberikan sakramen ketemu Tuhan, saudara. Supaya ketemu Tuhan, perjamuan kudus dulu. Jadi dia dikasihlah perjamuan kudus, saudara. Didoakan. Dia nangis, Romonya udah pergi. Dia nangis, semua darah racun dari saudara tubuhnya semua keluar. Dan kemudian saudara, dia diinfus, ditambah lagi darah saudara. Dan yang lebih ajaib, besok paginya semua tusukan menutup. Semuanya sembuh total. Sekali lagi dia lihat mujizat. Saudara, dia masuk penjara 7 bulan. Balik lagi ke Pak Yusuf. Dan diterima lagi, saudara. Tetapi dalam 1 tahun dia tidak kuat. Dia keluar lagi. Dan singkat cerita, dia sakau. Dia lebih parah lagi. Dia hancur dengan keadaan yang sangat mengerikan. Tapi di titik di mana dia sangat-sangat habis. Dia bilang, saya tahu rasanya ditembak. Tidak terlalu sakit, katanya. Seperti dihantam aja, katanya. Duet, katanya. Saya tahu rasanya ditusuk 18 kali itu lebih sakit. Menyiksa. Tapi dia bilang yang paling sakit adalah ketika dia kecanduan heroin tingkat tinggi. Dan semua narkoba. Dia bilang setiap selnya kayak ditarik. Setiap selnya kayak ditusuk-tusuk. Dan hari itu dia bilang gini. Dia tahu kalau dia tambah dosis, dia akan tidak sakit. Tapi dia mati. Pilihannya tambah dosis dan mati. Atau dia menahannya. Dan hari itu dia berteriak sama Tuhan. Dia bilang, jamahku Tuhan. Jamahku. Buat aku kenal Engkau dalam arti yang sesungguhnya. Tiba-tiba Tuhan datang. Dan singkat cerita dia dijamah Tuhan. Dia sembuh total. Walaupun sakitnya masih ada beberapa masa. Tetapi dia sama sekali, saudara, tenang dan itu tertahankan. Hari ini dia sangat ajaib jadi hamba Tuhan. Dan dia berkata dengan jelas ada banyak orang, jutaan orang seperti dia. Mungkin tidak sejelek dia. Ya, tetapi dia berkata kalau engkau di kebaktian tapi hatimu pengen pacaran. Kalau engkau di kebaktian tapi berapa banyak engkau ingin berzina. Engkau di kebaktian tapi yang kau pikirkan cuma makanan. Engkau pengen yang lain. Dan kau tidak tahan sebenarnya dalam pelayanan atau hadirat Tuhan. Tapi engkau sekedar ada di situ. Dan dia berkata, cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena hanya itu yang akan membuat engkau berbeda. Karena engkau berpikir kenal Tuhan. Tapi engkau tidak pernah bertemu dia. Sangat berbeda. Saudara, dan hari itu Tuhan menjawab Joshua, sekarang bangkit. Saya tidak tahu apa keadaan saudara. Tapi inilah firman Tuhan yang datang dalam hidupmu. Sekarang bangkit. Berhenti bermalas-malasan. Berhenti, saudara, dan bangkitlah. Saudara, seorang teman saya kena musibah. Panti asuhannya terbakar. Saudara, dan hari itu dia syok. Walaupun sudah ditolongin teman-teman, ditolongin polisi, diberikan tenda. Dia nangis, dia syok, dia merasa gagal. Dia tidak tahu kemana. Sementara dia seperti itu. Saudara, ada satu orang langsung menemui bupati. Langsung menemui wali kota. Dan dia menunjukkan keadaannya. Mereka datang.
Dan wali kota langsung berkata, saya bangunkan. Baru Grace. Saudara lihat, keadaan sama. Tapi yang satu memilih terpuruk, yang satu milih ngurus yayasan, ngurus ketemu wali kota, bahkan sampai menyeret wali kota ke tempatnya untuk melihat bahwa panti asuhan itu habis terbakar. Saudara siapa saudara? Apakah saudara memilih diam? Atau hari ini Tuhan berkata bangkit? Pada waktu kita bangkit, pasti ada keajaiban. Pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati.